Putar intronya. DJ Flazy X. Hai, apa kabar? Saya harap saudara-saudara sekalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas tentang PMS. Apa itu PMS? PMS yang saya maksud penyakit menular seksual, bukan tentang bulan ya. Pengertian PMS. PMS adalah penyakit yang dapat menular melalui hubungan seksual. Penyakit ini sangat berbahaya loh, jadi jangan disepelekan. Ada bermacam-macam penyakit PMS, yaitu 1. Klamidia. Klamidia adalah PMS yang sangat berbahaya dan biasanya tidak menunjukkan gejala. 75% dari perempuan dan 25% dari pria yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Daerah penularan penyakit ini meliputi organ reproduksi, mata, dan kerongkongan. Ingat ya, ini penyakit yang sangat berbahaya. Jangan sesekali menyepelekannya. Selanjutnya, gonore. Gonore adalah salah satu PMS yang sering dilaporkan. 40% penderita akan mengalami penyakit radang panggul atau PRP jika tidak diobati, dan hal tersebut dapat menyebabkan kemandulan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Sulit ya bacanya. Maaf ya saudara-saudara. Selanjutnya, hepatitis B. Vaksin pencegahan penyakit ini sudah ada, tapi sekali terkena jelas tidak bisa disembuhkan. Maka dari itu, jangan menyepelekan. Penyakit ini dapat menyebabkan kanker hati. Gejalanya beragam dan termasuk menguningnya mata, sakit perut, dan urin berwarna keruh. Yang keempat, herpes. Pasti sudah sering dengar kan herpes gitu kan? Nah, herpes ini terasa nyeri dan dapat hilang timbul. Dapat diobati untuk mengurangi gejala. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus Varicella Zoster. Wih, namanya keren banget nih. Tapi dia berbahaya. Seperti dia. Ya, dia siapa? Lanjut. Gejalanya dapat berupa luka dan lepuh di bagian kulit yang terkena dampak. Paham ya? Herpes itu kayak apa? Yang itu loh, kayak cacar. Kayak cacar ya, cacar cuman sekumpulan itu. Terus kalau mecah, nanti nyebar lagi kayak cacar. Cuman kalau cacar itu beda ya. Ya paham kan? Kalau nggak paham, coba sih searching. Selanjutnya, HIV atau AIDS. Nah, ini penyakit yang populer nih. Sering dengar kan? Apa itu HIV, AIDS, itu kan sering dengar. Nah, penyakit ini pertama kali ditemukan pada tahun 1984. AIDS adalah penyebab kematian ke-6 pada laki-laki dan perempuan muda.
Virus ini fatal dan menimbulkan rasa sakit yang cukup lama sebelum kemudian meninggal. Berarti penyakit ini tuh menyiksa sekali, menyiksa pas masih hidup. Itu disiksa-siksa, wah, baru sampai meninggal ya begitu. Gejalanya flu seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Termasuk penurunan berat badan, demam, atau berkeringat saat malam, kelelahan, dan infeksi berulang. Yang keenam, Human Papilloma Virus atau HPV dan kutil ya itu. PMS yang paling sering ini ya. Ini PMS yang paling sering ini. 33% dari perempuan memiliki virus ini yang dapat menyebabkan kanker serviks dan ya itu serta nyeri pada ya. Bisa baca sendiri kan? Selanjutnya, sifilis. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan kerusakan otak dan hati yang serius. Hati. Bukan karena dia hati bisa hancur, tapi sifilis lebih berbahaya daripada sakit hati karena dia. Ya kok malah curhat. Lanjut. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kerennya namanya, tapi berbahaya. Yang ke-8, trichomoniasis. Dapat menyebabkan keputihan yang berbusa atau tidak ada gejala sama sekali. Pada perempuan hamil dapat menyebabkan kelahiran prematur. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Nah, itu teman-teman beberapa PMS. Selanjutnya, kita akan membahas dampak atau akibat PMS. Pada perempuan di bawah usia 16 tahun yang pernah melakukan akan beresiko tinggi terkena kanker serviks, beresiko tertular penyakit menular alias PMS, mengalami penyakit radang panggul yang bisa menyebabkan kemandulan, terjadinya KDT, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga tindakan aborsi yang dapat menyebabkan gangguan kesuburan, kanker rahim, cacar permanen, bahkan berujung pada kematian. Maka dari itu, jangan pernah sesekali melakukan hal yang tidak baik. Ingat, selain itu, PMS dapat menyebabkan dampak pada psikologis. Ini yang sering kali terlupakan ketika terkena PMS. Nah, dampaknya itu akan selalu muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, bingung, stres, benci pada diri sendiri, benci pada orang yang terlibat, takut tidak jelas ini bagaimana, insomnia atau sulit tidur, kehilangan percaya diri alias minder, gangguan makan, kehilangan konsentrasi, depresi, berduka, tidak bisa memaafkan diri sendiri, mimpi buruk, merasa hampa, halusinasi, sulit mempertahankan hubungan atau komunikasi dengan sesama, kondisi fisik dan mental yang menurun karena takut akan hukuman Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara, bahaya banget kan? PMS itu bahaya banget kan? Bukan tentang bulan loh, PMS itu penyakit menular seksual. Ingat ya, itu bahaya banget. Berikutnya, kita akan membahas tentang pencegahan PMS. Pencegahan PMS memahami penanggulangan PMS. Di antaranya, penanggulangan PMS terhadap diri sendiri. Yang pertama, bersikap setia dengan pasangan. Cukup satu aja nggak habis-habis kecuali uang.
uang kalau satu ya habis. Lanjut. Yang kedua, memastikan jarum suntik yang kita pakai itu steril ya. Steril. Misalnya ketika kita butuh untuk disuntik, menerima donor darah, semacam itu ya. Yang ketiga, menjaga kesehatan organ intim. Nah ini harus dijaga benar-benar ya. Kalau habis BAB atau BAK, yaitu harus dibersihkan dengan bersih, sebersih-bersihnya. Jangan sampai nggak bersih. Harus bersih. Yang keempat, perkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat. Kuat. Nah lanjut. Konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Tinggi vitamin C, D, E. Rutin berolahraga dan pola hidup yang teratur. Yang kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin bila termasuk aktif ya. Dan teridentifikasi melakukan yang tidak aman. Selanjutnya, pencegahan PMS terhadap keluarga. Yang pertama, pencegahan non-seksual dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan donor darah, sehingga darah akan terbebas dari HIV atau AIDS. Yang kedua, penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit HIV, AIDS, PMS yang sangat penting. Hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Ingat ya saudara-saudara, lebih baik kita melakukan hal yang bermanfaat seperti bercocok tanam atau ngegame. Ngegame juga bisa ya, ngegame itu bermanfaat, menyenangkan bagi yang suka ya. Pokoknya jangan yang aneh-aneh. Selanjutnya, penanggulangan PMS terhadap masyarakat. Yang pertama, penyuluhan yang intensif tentang bahaya penyakit PMS sangat penting. Ingat ya, hindari seks bebas dan narkoba yang akan merusak generasi muda bangsa. Ingat, jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Yang kedua, memberikan penyuluhan akan bahayanya penyakit menular seksual. Untuk itu, mereka harus mengerti akan arti pentingnya pencegahan penyakit menular seksual. Nah, seperti ini nih, ini saya sedang melakukan penyuluhan ini agar saudara-saudara mengerti apa dampak dari PMS. PMS itu apa, beragam penyakitnya apa aja gitu, dari PMS apa gitu. Yang ketiga, memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual. Nah, yang keempat, memberitahukan akan arti penting pencegahan penyakit menular ini ya. Yang kelima, memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Ingat, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah, satu aja nggak bisa satu aja, kecuali uang ya. Yang keenam, memberikan kesadaran apa akibat bila berganti-ganti. Nah, yang terakhir, memberikan kesadaran apa akibat bila tidak bisa menjaga kebersihan organ intim. Maka dari itu, saya ingatkan lagi, setelah BAB atau BAK, ingat ya, harus yang bersih. Harus yang bersih ya. Jangan nggak bersih. Harus yang bersih. Cukup sekian penjelasan PMS dari saya. Apabila Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan di-like. Apabila menurut kalian informasi ini kurang bermanfaat, silakan di-dislike. Apabila ada komentar-komentar, silakan komen di bawah ya. Ingat ya saudara-saudara, dari sekian penjelasan saya, apa yang Anda ingat? Silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa, see you next time.